Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, alhamdulillah kita telah masuk di hari kedua bulan Ramadan. Semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini tetap dipenuhi dengan produktivitas ibadah yang mampu mengantarkan kita lebih baik setiap fasenya. Dan mudah-mudahan insya Allah semangat ini kita jaga sampai kemudian di penghujung Ramadan kita nanti. Sahabat semua, pada kesempatan kedua ini kita akan kupas terkait dengan fakta-fakta yang ada di dalam Al-Quran untuk kemudian kita pahami dan kita amalkan. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dengan memiliki 3 fungsi, sebagai Al-Huda, Al-Bayyin, Al-Furqan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan kupas bab terkait dengan sisi originalitas, keaslian, terjaganya kandungan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, maka niscaya mereka semua tidak akan mampu untuk membuatnya, sekalipun satu sama lain di antara mereka saling membantu, saling mensupport. Informasi ini Allah berikan sebagai jaminan bahwa Al-Quran ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Untuk memahami ini, mari kita sejenak untuk flashback ke belakang. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Yang pertama adalah metode talaki, bahwa malaikat Jibril menyampaikan wahyu demi wahyu, kemudian Rasulullah mengulangi apa yang malaikat Jibril sampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang malaikat Jibril sampaikan, ucapkan, Nabi mengulangi. Ini namanya talaki. Fungsinya adalah jika kita terhalang, misalkan ada sebagian sahabat kita yang mohon maaf buta misalnya, maka dia masih bisa belajar baca Al-Quran dengan cara apa? Talaki. Silahkan cari guru, kemudian ulangi, ucapkan, ulangi, terus sampai kemudian dia hafal, benar-benar hafal dan benar sesuai dengan apa yang guru itu sampaikan. Kemudian berikutnya adalah metode berikutnya, sahabat mulai menulis Al-Quran. Ada yang di pelepah kurma, di tulang belulang, di batu-batuan. Nah, bentuknya itu masih huruf gundul, Arab gundul, huruf Arab gundul. Nah, misal lafaz Bismillahirrahmanirrahim masih dalam bentuk huruf gundul, nggak ada harokat, nggak ada titik. Kemudian fase berikutnya adalah di zaman sahabat Abu Bakar, khalifah yang pertama, beliau mintakan sahabat Sa'id bin Sabit untuk mulai mengumpulkan. Kemudian terbentuklah satu mushaf. Dari huruf gundul berubah sampai ke zaman setengah huruf gundul. Ada titik yang, tapi untuk harokat belum ada. Pembeda antara ba dengan na, ta dengan ya, letak titiknya. Bismillah.
Yang pertama gundul, yang kedua ada titik B. Nah, di huruf ba-nya titik 1. Kemudian fase kita yang keempat adalah Al-Quran dengan 100% lengkap dengan harokatnya. Nah, coba sahabat perhatikan. Andaikan hari ini kita ketemu dokumen Al-Quran dari zaman apa? Rasulullah tulang belulang tadi, pelepah kurma tadi, kemudian zaman mushafnya sampai mushaf Utsman bin Affan, sampai kemudian atau mungkin zaman 1400-an misalnya, sampai dengan sekarang, maka tidak ada perubahan lafaznya. Bahkan periode kelima ini, fase yang kelima adalah Al-Quran Braille. Ini lebih beda lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ketika dijabarkan bersamaan, maka lafaz bacanya sama pada ayat yang sama. Masya Allah. Ini janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah pula yang menjaganya. Masya Allah. Maka ini coba sahabat semua berpikir jernih. Apa jadinya ketika sahabat semua menginginkan sesuatu yang ori, yang asli, kemudian yang dapat adalah imitasi? Apa jadinya ketika sahabat ingin bepergian ke suatu tempat, tetapi kemudian yang dibawa adalah peta palsu misalnya, atau petunjuk yang KW, atau petunjuk yang bohong? Maka tentu saja tidak akan sampai kepada tujuan. Sama dengan kehidupan kita. Ini Allah telah jamin keasliannya, terpeliharanya kandungannya, maka sudah selainnya kita sebagai seorang muslim, dan tentu saja sebagaimana sudah kita sampaikan di depan, siapapun manusianya yang mau menghormati, mau menggunakan Al-Quran ini sebagai hujah, sebagai pedoman hidup, maka manfaat yang besar akan kita dapatkan. Oleh karena itu sahabat semua, momentum Ramadan adalah momentum bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan Al-Quran, sekaligus sebagai cerminan manakala kita banyak masalah, manakala masyarakat kita banyak masalah, manakala negeri kita banyak masalah, bisa jadi cek kembali bagaimana hubungan kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga kita mohon kepada Allah, Allahumma faqihna fiddin wa alimnal Qur'an wal hikmah. Momentum Ramadan sekali lagi kita gunakan untuk membangun kedekatan kembali kepada Al-Quran. Kita tadaburi, kita baca banyak-banyak, kita mulai hafalkan, kita mulai praktekkan sedikit demi sedikit. Semoga ini menjadi bekal kita untuk menuju kampung akhirat nanti, insya Allah. Demikian untuk fakta yang kedua ini, bahwa Al-Quran telah terjaga sisi orisinilnya, terjaga kandungannya, dan sudah selayaknya untuk kita menggunakan ini sebagai petunjuk hidup kita. Dan sekali lagi saya tekankan, ketika saya bicara tentang Al-Quran, maka otomatis paketnya lengkap. Paketnya sudah menyertainya. Apa itu? Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Tentu saja dengan menyambungkan dengan hadis beserta pendapat para ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Demikian bisa saya sampaikan untuk pertemuan kajian fakta yang kedua ini. Semoga kita bisa menggali terus apa saja fakta yang ada dalam Al-Quran ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.